Hai Sobat Inklusif, kembali lagi bersama kami Audiobook Kopinus dalam Alkisah Jilid 2. Selamat menikmati. Kemenangan itu dekat. Karya Ananda Aminah Aini. Arumi merupakan seorang gadis yang memiliki beribu impian. Dia bukanlah sosok gadis yang berasal dari keluarga konglomerat. Kini, dia berada di lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Ayahnya seorang nelayan dan ibunya seorang pedagang di pasar. Gabungan dari penghasilan ayah dan ibu seringkali tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan anggota keluarganya. Terkadang, penghasilan ayah dan ibu Arumi habis dalam sekejap karena ulah Bang Irfan. Bang Irfan, kakak kandung Arumi satu-satunya, yang perilakunya sering tidak terduga dan membuat mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Bang Irfan kerap kali menghabiskan banyak uang dalam sehari hanya untuk bermain judi atau traveling sesuka hati. Bang Irfan juga memiliki kebiasaan mengatur semua kehidupan yang dijalani Arumi saat ini. Salah satunya melarang Arumi untuk rajin belajar. Bang Irfan beranggapan bahwa ilmu yang didapat Arumi tidak berguna di masa depan karena mereka berasal dari keluarga yang serba pas-pasan. Arumi sangat terpukul dengan larangan belajar. Hal itu sama saja dengan membunuh impiannya secara perlahan. Padahal, dia ingin mewujudkan impiannya untuk membangkitkan kondisi finansial keluarganya. Dia berharap dapat keluar dari jurang kemiskinan. Mudah dalam mendapatkan apa yang diinginkan merupakan sebuah anugerah yang didambakan semua orang, termasuk Arumi. Akan tetapi, sepertinya Arumi harus berusaha lebih keras untuk mewujudkan apapun yang diinginkan, termasuk mewujudkan impiannya. Dia akan berusaha mewujudkan impiannya apapun rintangannya. Arumi bertekad akan selalu pergi ke pustaka corner tanpa terlihat oleh Bang Irfan. Meskipun begitu, dia tetap berpamitan pada ayah dan ibunya karena merekalah yang mendukung Arumi. Ayah dan ibu akan melindunginya dari kemurkaan Bang Irfan apabila suatu hari nanti melihat Arumi sedang belajar di pustaka corner. Arumi berangkat sekolah dulu, Bu. Sepulang sekolah, Arumi singgah ke pustaka corner ya, Bu. Hati-hati di jalan, Rum. Sampai rumah sebelum jam 7 malam ya. Abangmu nampaknya akan pulang malam ini. Siap. Arumi pergi dulu ya, Bu. Sekolah merupakan rumah kedua bagi Arumi. Keamanan dan ketentraman membaca buku ia rasakan di sekolah. Duduk di sudut dalam ruangan perpustakaan sambil membaca buku merupakan surga duniawi yang hanya bisa Arumi rasakan ketika bersekolah. Penuh dengan semangat, ia menyelami isi bacaan yang ada pada buku pelajaran hingga bel pulang pun berbunyi. Nia, kita ke pustaka corner yuk. Yuk, Arumi dan Nia berjalan beriringan sambil bergandengan tangan, berkunjung menuju pustaka corner untuk membaca apapun yang mereka suka.
Nia senang membaca buku resep aneka makanan dan mencatatnya di buku harian yang telah kumal. Sedangkan Arumi, dia mengulang kembali pelajaran sekolah. Arumi sangat gigih dan terkenal kutu buku. Dia juga merupakan murid berprestasi di sekolahnya. Meskipun ada batu sandungan untuk belajar, ia tak pantang menyerah. Berbagai cara yang baik akan ditempuh, sekalipun ia harus berlomba dengan waktu kedatangan abangnya. Mengelola waktu sedemikian rupa agar tetap bisa belajar dengan tenang tanpa dimarahi abangnya. Nia, kita pulang yuk. Yuk, Rum. Kamu setelah ini mau ngapain nih? Aku rencana makan bareng Kameri. Kamu mau ikut? Enggak nih, aku langsung pulang. Semoga senang selalu menyertai ya nih. Selalu akur sama Kak Mary. Iya, makasih, Rum. Hari ini kamu belajar apa aja? Biasa nih, aku ngulang pelajaran sekolah. Setelah itu, aku lanjut membaca buku tentang teori psikologi. Aku tertarik banget belajar psikologi. Pengen deh bisa kuliah di jurusan psikologi. Aku percaya kamu lulus ujian, Rum. Kamu murid berprestasi dan memiliki nilai rata-rata rapot terbaik di angkatan kita. Minggu depan, kita udah mulai belajar intensif untuk ujian nasional dan persiapan ujian masuk perguruan tinggi, kan? Kasih Nia. Aku juga yakin kamu lulus. Iya, kita minggu depan udah mulai belajar intensif. Kayaknya kita bakal lebih sering ke pustaka corner. Siap, buat kelompok belajar juga yuk. Ide bagus Nia. Arumi dan Nia terus berjalan hingga berpisah di perempatan. Arumi belok ke kanan, sedangkan rumah Nia belok ke kiri. Mereka saling melambaikan tangan sebagai tanda berpamitan. Setibanya di rumah, Arumi bersih-bersih, kemudian menyantap makanan buatan ibunya. Suap demi suap terasa hambar. Dia tidak menikmati makanannya malam ini. Pikirannya kalut dan hatinya berkecamuk, mengingat obrolannya bersama Nia. Dia tidak yakin mampu lulus ujian masuk perguruan tinggi. Keterbatasan yang tercipta di rumah membuat dia tidak bisa dengan leluasa memanfaatkan waktunya untuk belajar. Dia harus bersembunyi dari abangnya setiap kali membuka buku. Rum, kamu kenapa? Masakan ibu nggak enak ya? Enak kok Bu. Arumi nggak kenapa-napa. Oh iya Bu, Abang malam ini jadi pulang nggak? Kayaknya abangmu nggak jadi pulang. Hari ini sudah terlalu malam bagi abangmu untuk pulang ke rumah. Baik Bu, Arumi selesai makan, mau belajar dulu ya. Kalau abang jadi pulang, tolong bilang Arumi sebelum abang masuk ke rumah ya Bu. Terima kasih Bu. Siap, Rum. Ibu nggak bakal lupa soal itu. Apakah harus bersembunyi seperti ini terus? Semoga Bang Irfan terketuk hatinya dan memberikanku kebebasan untuk belajar dan mewujudkan impianku sendiri. Gumam Arumi dalam hati. Hari demi hari berganti bulan. Tanpa terasa, ujian masuk perguruan tinggi semakin dekat. Arumi semakin sibuk dengan persiapan masuk perguruan tinggi. Ia pun telah mendaftar beasiswa agar mendapatkan bantuan dana kuliah. Ia juga telah mendaftarkan diri
sebagai peserta ujian masuk perguruan tinggi di salah satu kampus yang ada di ibu kota. Seminggu lagi ujian akan berlangsung. Arumi semakin gugup menyambut ujian yang telah dipersiapkannya sejak berbulan-bulan lalu. Selangkah lagi menuju kelulusan ujian masuk yang telah diimpikannya sejak lama. Ia berharap semoga kemenangan berpihak kepadanya. Hari demi hari pun berlalu. Hari ini adalah saatnya Arumi bertempur di meja ujiannya bersama peserta ujian lainnya. Tampaknya hari ini semesta berpihak kepadanya. Sejak 2 hari yang lalu, abangnya sedang traveling ke luar kota. Arumi berserah diri kepada Tuhan dan mengharapkan ia lolos ujian masuk. Semua tas dan alat elektronik disimpan ya. Tempat pensil juga nggak boleh ada di meja, harus disimpan di tas. Panitia memandang ke segala penjuru ruangan, memastikan tidak ada yang berusaha berbuat curang. Ruangan ujian sangat hening. Semua peserta berkutat pada kertas ujian yang telah dibagikan. Mereka sedang membulatkan huruf demi huruf di kolom identitas diri. Tak lama setelah itu, mereka akan mengerjakan soal demi soal setelah mendapatkan instruksi dari panitia. Apakah semuanya sudah mengisi identitas diri? Pastikan diarsir bulat penuh ya, agar kertas jawaban kalian terbaca oleh sistem komputer. Pengawas memberikan instruksi dengan tegas. Siap, Bu. Baiklah, silahkan mengerjakan soalnya dengan teliti. Pastikan jawaban telah terisi dan dibulatkan sempurna sebelum dikumpulkan. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Terima kasih, Bu. Setengah hari berlalu. Akhirnya, ujian pun berakhir. Arumi tinggal menunggu pengumuman kelulusan ujian. Sebulan setelah ujian berlangsung, hasil akhir ujian akan diumumkan melalui website. Semua peserta menunggu dengan cemas, termasuk Arumi, yang tak pernah bosan memandangi kalendernya dan selalu mencoret tanggal yang telah berlalu. Tanpa terasa, jadwal pengumuman pun tiba. Jantung Arumi berdegup kencang. Tangannya bergetar saat membuka website pengumuman. Ketika berhasil mencari namanya di website tersebut, Arumi mengintip tulisan yang ada pada layar. Tulisan tersebut semakin jelas dan tertulis namanya lulus di jurusan psikologi pada sebuah kampus impiannya. Dengan spontan, Arumi histeris dan memeluk ibu dan ayahnya. Ibu dan Ayah, Arumi lulus ujian loh. Ini hasil pengumumannya. Selamat ya, Rum. Ibu yakin kamu bakal lulus. Usaha kamu selama ini gak sia-sia. Ibu memandangi Arum dengan penuh haru. Ayah juga bangga sama kamu, Rum. Kamu hebat. Terima kasih sudah percaya dan selalu mendukung Arumi. Arumi memeluk erat ibu dan ayahnya. Rum, kasih tahu abang soal ini ya. Kita obrolin baik-baik. Semoga abangmu luluh dengan kegigihanmu selama ini. Baik, Bu. Duduk bersebelahan dengan Bang Irfan merupakan momen yang menegangkan bagi Arumi. Ditambah lagi, ia harus menyampaikan kabar kelulusan yang mungkin saja membuat abangnya murka. Suasana semakin mencekam ketika ayah membuka percakapan malam ini. Irfan, ada yang mau disampaikan sama Arumi. Kamu dengar dengan kepala dingin ya. Ayah mohon, sekali ini saja, kamu mau mendengar orang lain. Ayah berbicara lembut pada Bang Irfan
sambil memegangi tangannya. Ada apa? Tanya Bang Irfan singkat. Jangan marah ya Bang. Begini, hari ini kan pengumuman kelulusan ujian masuk perguruan tinggi. Aku termasuk salah satu peserta lulus dan berhak kuliah di salah satu kampus yang aku pilih, Bang. Hah? Canda kamu, Rum? Mau jadi apa kamu kalau kuliah dan menghabiskan uang ayah dan ibu? Ingat, kita tuh gak punya uang banyak untuk biayain kamu kuliah. Bang Irfan merespon dengan ketus dan mematahkan kebahagiaan Arumi dalam sekejap. Irfan, kamu gak boleh gitu. Kamu gak menghargai usaha Arumi. Adikmu yang sudah berusaha payah belajar tiap hari, berusaha mencari informasi beasiswa supaya dia bisa berkuliah tanpa memberatkan ibu dan ayah. Dia gigih banget tanpa merepotkan semua orang yang ada di rumah ini, termasuk kamu. Dia tidak pernah meminta uang sepeser pun ke kamu, kan? Iya, ayah benar. Arumi gak pernah minta apapun ke aku. Arumi anak yang mandiri. Aku sadar, selama ini aku salah. Sebenarnya, aku iri pada Arumi. Punya masa lalu yang kelam juga. Karena dulu, aku berhasil lulus seleksi ujian masuk. Tapi gak bisa kuliah. Karena apa? Karena kita gak punya uang. Aku gak mau itu terjadi pada diri Arumi dan menimbulkan luka terdalam bagi diri Arumi. Aku gak mau Arumi sedih berpanjangan akibat gak punya uang dan batal kuliah. Bang Irfan menjelaskan dengan nada yang awalnya agak tinggi. Lama-kelamaan berubah pelan dan terisak. Maafin kami, Van. Kamu hebat dengan caramu sendiri. Ayah dan ibu tetap bangga sama kamu. Semoga kamu dimudahkan jalannya, mendapatkan penghasilan yang lebih banyak daripada penghasilan ayah saat ini. Ayah memeluk Bang Irfan sambil menepuk-nepuk punggungnya. Maafin abang juga ya ayah dan ibu. Arumi, abang minta maaf ya. Abang bangga banget sama kamu. Kamu berhasil membuktikan bahwa keterbatasan yang ada bukanlah penghalang untuk mewujudkan impian. Selamat menempuh dunia perkuliahan, Rum. Sukses selalu. Makasih, Bang. Arumi, minta maaf ya. Kalau selama ini jarang nurut sama abang. Arumi bakal lebih rajin belajar dan bisa mengubah kehidupan keluarga kita. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Apapun yang diusahakan dengan gigih dan penuh keyakinan, percayalah, kemenangan itu dekat. Selain berusaha dengan gigih, tetap diiringi dengan doa. Karena tanpa doa, kesuksesan manusia bukanlah apa-apa.